Transisi perguruan tinggi ke arah experiential learning sebagai upaya peningkatan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja dan dunia industri. Ini adalah judul penelitian kami. Perkenalkan, saya Elta Sonalita Eskom MT beserta tim melaksanakan program bantuan pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian PTS. Di penelitian kami menyajikan data-data MBKM tingkat universitas. Jadi kami mensurvei mahasiswa Universitas Merdeka Malang lebih dari 4.000 responden. Kita melakukan survei yang pertama tentang mengetahui dari manakah program Merdeka Belajar dan kebijakannya. Apakah mahasiswa mengetahuinya? Mayoritas menjawab mengetahui sebagian besar isi dari kebijakannya. Kemudian kegiatan pembelajaran yang paling diminati itu adalah program magang. Mungkin mahasiswa masih belum membedakan antara magang dan studi independen. Yang diketahui adalah magang dan studi independen menjadi satu paket sehingga peminatnya adalah magang dan studi independen. Hasil survei yang lain, dari manakah mahasiswa mendapatkan informasi tentang MBKM? Mahasiswa menjawab sosialisasi dari perguruan tinggi. Kemudian apakah sesuai? Mahasiswa menjawab sesuai. Ada 3.000, hampir 3.800 mahasiswa. Di Universitas Merdeka Malang, kita sudah melaksanakan program magang dan studi independen angkatan 1 tahun 2021. Jadi kita bertanya kepada mahasiswa, tahu nggak alasan kenapa lolos gitu. Jadi yang paling dominan jawabannya adalah data lengkap yang ada di aplikasi Kampus Merdeka. Kemudian apakah mengetahui tentang kebijakan kurikulum MBKM? Iya, sangat mengetahui. Kemudian, apakah mengetahui tentang konversi SKS? Jawabannya mayoritas adalah sudah. Nah, selain kita mengadakan survei terhadap mahasiswa, kita juga mengadakan survei terhadap dosen. Jadi, kita melakukan survei, ada koordinator MBKM, ada ketua program studi, ada sekretaris program studi, ada dosen pembimbing lapangan, dan yang lainnya. Nah, pertanyaan kami adalah, apakah Bapak Ibu tetap merekomendasikan program MSIB kepada mahasiswa? Ada Bapak Ibu dosen yang mewajibkan, ada yang menyarankan. Jadi tidak ada yang netral, tidak menyarankan atau tidak tahu. Jadi positif saran dari Bapak Ibu dosen. Kemudian setelah melaksanakan program magang studi independen angkatan pertama yang saat ini masih belum berakhir, itu bagaimana monitoring Bapak Ibu terhadap mahasiswa yang sedang melaksanakan MSIB. Semuanya adalah menjawab satisfactory, very good, atau excellent. Nah, kemudian kita juga bertanya pendapat mahasiswa tentang pelaksanaan program MSIB. Jadi beberapa menyatakan kesesuaian itu sesuai, yang kurang hanya sedikit itu karena pendanaan, kemudian tidak sesuai itu karena pendanaan. Tetapi untuk hal baik yang lainnya, itu adalah kesesuaian timeline atau silabus perusahaan, kesesuaian konversi SKS, dan kesesuaian penilaian mentor, semuanya adalah penilaian baik. Kemudian bagaimana pendapat mahasiswa tentang kesesuaian beban kerja, waktu, dan target kerja? Mahasiswa mengatakan bahwa beban kerja itu memang tinggi, waktu kerja itu cukup, kemudian target kerja itu tinggi. Nah, kami juga meminta mahasiswa untuk mengukur diri sendiri terhadap 7
skill yang ada di dalam diri mahasiswa. Jadi secara etika, ukurlah dirimu sebelum melaksanakan MSIB. Jadi dia menyatakan skor menilai diri sendiri. Kemudian setelahnya diminta untuk mengukur lagi. Jadi di tingkat skor yang mana, posisi yang saat ini, atau ketika sudah melaksanakan program MSIB. Dari grafik yang tampak ini, mahasiswa mampu mengukur dirinya sendiri bahwa ada perkembangan yang signifikan daripada sebelum melaksanakan MSIB. Itu adalah hal baik yang bisa kami ceritakan dari universitas kami. Hasil-hasil dari penelitian ini juga sudah kami terbitkan di jurnal penelitian. Kemudian akan kami presentasikan juga ke dalam seminar nasional dalam bentuk proceeding. Nah, berikut kegiatan-kegiatan mulai dari tanggal 12 Desember 2021 hingga masa laporan berakhir. Jadi kita melakukan rapat koordinasi, kemudian koordinasi tentang survei, kemudian penyebaran kuesioner, kemudian rapat evaluasi hasil, kemudian kita juga berencana untuk membuat jurnal nasional, kemudian kita mengumpulkan beberapa dosen, kemudian pimpinan itu untuk mendiskusikan tentang pembuatan jurnal nasional dan koordinasi FGD. Kemudian kita juga mengadakan observasi dari hasil pelaksanaan MSIB yang pertama. Kemudian kita koordinasi untuk forum group discussion untuk membahas lebih jauh lagi tentang program magang dan studi independen bersertifikat. Kemudian pelaksanaan FGD itu kami lakukan tanggal 24 Desember. Tanggal 25 kita rapat lagi untuk pembuatan laporan akhir dan rapat pembuatan laporan akhir tentang LPJ, tentang keuangan. Gitu. Nah, kemudian tanggal 27 kita sudah mulai mengurus HKI, jadi tanggal 27 dan 28 Desember. Kemudian tanggal 29 Desember kita mempresentasikan proceeding yang tingkatnya adalah fakultas. Jadi kita membahas khusus pencapaian atau apa sih yang sudah dilakukan di Fakultas Teknologi Informasi tentang program magang dan kendalanya kita kupas di dalam pembahasan diskusi, kemudian kami terbitkan dalam bentuk proceeding. Demikian presentasi dari kami. Semoga evaluasi yang kita lakukan terhadap program magang dan studi independen bersertifikat ini memberikan dampak, memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan MBKM MSIB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.